Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arla Putri Pratama dari Bimbingan Konseling 2019 kelas B dengan NPM 191305224. Di sini saya akan menjabarkan jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Bimbingan Konseling Belajar. Selamat menyaksikan semuanya. Semoga mengerti ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana memahami kondisi belajar siswa pada umumnya. Cara memahami kondisi belajar siswa adalah dengan memahami tentang kondisi internal dan eksternal pada siswa. Kondisi internal itu adalah kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru yang dihasilkan oleh seperangkat proses transformasi. Dan kondisi eksternal itu adalah situasi perangsang dari luar si pelajar tersebut. Secara umum itu, kondisi belajar internal dan eksternal akan mempengaruhi belajar. Kondisi itu antara lain yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu ada dalam proses dan di sekitar proses pembelajaran. Yang kedua adalah situasi emosi siswa. Suasana emosi pada siswa itu akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Apabila siswa itu sedang tidak stabil emosinya atau sedang labil emosinya itu, maka akan berpengaruh pada hasil dan proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu adalah lingkungan yang berada di sekitar siswa yang juga turut mempengaruhi bagaimana seorang siswa tersebut belajar. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui tentang kondisi internal dan eksternal siswa tersebut dengan cara memahami, melihat, dan mengamati siswa tersebut agar tidak terjadi salah paham ketika terjadi proses pembelajaran tetapi siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Maka sebagai guru kita harus menanyakan atau memahami bagaimana kenapa siswa tersebut bersikap seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan kemungkinan keanekaragaman siswa di sekolah dalam belajar. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu jadi keberagaman peserta didik itu dalam belajar terbagi menjadi 8 jenis. Di antaranya meliputi kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematik, kecerdasan spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kecerdasan linguistik. Jadi, kecerdasan linguistik itu atau kecerdasan dalam berbahasa adalah suatu kecerdasan atau kemampuan seseorang untuk mengungkapkan pendapat atau pikirannya itu melalui bahasa yang verbal maupun non-verbal. Jadi itu dia dapat berbahasa secara jelas dan lugas dalam tatanan bahasanya. Itu disebut dengan kecerdasan linguistik. Yang kedua ada kecerdasan logis matematik. Jadi kecerdasan logis matematik itu di mana seorang siswa itu memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan angka, menggunakan penalaran dengan benar, dan dapat mengolah atau memogram pola-pola logis dan numeris dengan benar. Jadi kecerdasan yang satu ini tuh merupakan kecerdasan yang biasanya itu dimiliki oleh ilmuwan, akuntan, pemrogram komputer. Jadi orang dengan gaya belajar ini itu cenderung sistematis, dan orang yang dengan kecerdasan ini itu sangat memperhatikan prosedur dalam pembelajaran. Jadi itu mereka membenci orang-orang yang tidak mengikuti aturan atau orang-orang yang tidak mengikuti prosedur yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi saat bekerja pun mereka tuh harus melihat gambaran terlebih dahulu, gambaran besarnya terlebih dahulu sebelum melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan. Yang ketiga ada kecerdasan spasial. Jadi kecerdasan spasial ini adalah kecerdasan di mana seseorang itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan, memelihara, mengulang kembali,
dan mengubah imajinasi visual yang terstruktur dengan baik di otak kita. Jadi, anak dengan kemampuan imajinasi visual ini mungkin dia tidak tertarik dengan kata-kata atau angka, tapi dia sangat tertarik sekali dengan kegiatan mekanikal, belajar secara mekanikal. Jadi anak itu sangat tertarik dengan mesin-mesin, kayak mesin motor, mesin mobil. Jadi ya kayak sangat suka dengan mesin-mesin dan mekanikal. Yang keempat itu ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikalnya apa sih? Jadi kecerdasan musikal itu adalah kemampuan anak untuk menikmati dan mengamati serta membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Jadi kecerdasan ini tuh anak itu memiliki kepekaan terhadap ritme, timbre, melodi, terus kayak tangga nada dan semua semua bentuk musik yang ia dengar. Dia sangat peka terhadap semua jenis musik dan bentuk musik. Dan yang kelima itu ada kecerdasan kinestetik. Jadi, kecerdasan kinestetik itu adalah suatu jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini itu merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuhnya atau fisiknya untuk mengekspresikan ide-ide atau perasaannya, dan serta dengan keterampilan menggunakan tangan atau kaki dan mengubah atau menciptakan sesuatu dengan yang baru. Jadi kecerdasan kinestetik itu juga dapat diartikan seseorang itu dapat menggunakan seluruh tubuhnya dengan menunjukkan ketangkasan tubuh untuk memahami perintah otak. Jadi kecerdasan kinestetik itu jadi siswa itu mampu melakukan gerakan-gerakan yang bagus saat berolahraga seperti berlari, menari. Jadi dia itu dapat mengolah tubuhnya dengan baik, mengolah gerakan tubuhnya dengan baik. Jadi itu merupakan penjelasan dari kecerdasan kinestetik. Yang keenam itu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan untuk menilai dan memahami kebutuhan orang lain dan bertindak sesuai cara mereka. Jadi mereka tuh dapat mengatur interaksi dengan orang lain dengan baik. Jadi kecerdasan interpersonal itu antara lain tuh anak itu dapat menjalin kerjasama dengan orang baru. Dia dapat berkomunikasi dengan lancar dengan orang-orang baru. Dia dapat membuka topik kayak sama orang-orang yang baru dia kenal. Berarti anak itu sudah memiliki kecerdasan interpersonal kalau dia melakukan hal-hal tersebut. Jadi anak itu bisa mempunyai kecakapan dalam komunikasi dan empatinya. Yang ketujuh itu ada kecerdasan intrapersonal. Jadi kecerdasan intrapersonal itu adalah salah satu dari 8+1 jenis kecerdasan majemuk atau biasa disebut multiple intelligence atau MI, yang memiliki peranan yang sangat penting untuk anak. Melalui kecerdasan intrapersonal ini, anak itu akan memiliki kepekaan terhadap dirinya. Dia mampu memahami tuh kekurangan, kelebihan yang ada dalam dirinya tersebut. Selain itu, anak itu dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Lalu anak itu juga memiliki kepekaan terhadap situasi yang sedang ia hadapi, dan menjadi salah satu indikasi bahwa anak itu memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Jika anak itu mampu memiliki kepekaan terhadap situasi yang dihadapinya saat itu. Jadi anak itu sudah tergolong memiliki kecerdasan intrapersonal. Dan yang kedelapan itu ada kecerdasan naturalis. Jadi apa sih kecerdasan naturalis itu? Jadi kecerdasan naturalis itu adalah kemampuan anak untuk mengenali dan mengelompokkan berbagai hal di lingkungan sekitarnya. Ia juga itu dapat tertarik dengan hal-hal yang terjadi dengan alam semesta. Misalnya bulan purnama, gerhana matahari, terjadinya pelangi, air laut pasang, surut, gempa bumi.
Jadi anak itu memiliki kemampuan untuk mencintai lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Jadi jika para pendidik menemukan anak murid yang tertarik dengan dinosaurus, dengan kupu-kupu, dengan ikan, bebatuan, dengan lingkungan sekitarnya, itu berarti mereka tuh memiliki ketertarikan besar pada hal-hal yang berkaitan dengan alam. Jadi dengan itu dia itu menginvestigasi dan ingin menjadi pakar dari ilmu alam. Baik, saya akan menjelaskan jawaban nomor 3, yaitu berdasarkan soal nomor 2, pilihlah salah satu permasalahan belajar yang paling perlu untuk mendapatkan layanan. Kemudian pilihlah salah satu teknik atau strategi bimbingan beserta alasannya. Jadi, salah satu masalah belajar yang paling banyak dialami oleh para siswa di sekolah yaitu membenci satu mata pelajaran tertentu. Dan di sini saya akan mengambil topik yaitu siswa itu membenci pelajaran matematika. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa matematika adalah salah satu pelajaran yang rumit dan sulit yang paling banyak tidak disukai oleh para siswa di sekolah. Jadi di sini layanan bimbingan dan konseling yang tepat untuk diterapkan untuk mengatasi permasalahan siswa tersebut adalah dengan kita harus segera memberikan penanganan dengan baik dan secara tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena itu akan mempengaruhi ke depannya jika tidak ditangani secara tepat dan tepat. Jadi salah satu bidang dari layanan bimbingan dan konseling yang dapat diterapkan untuk permasalahan kesulitan belajar matematika adalah bidang pengembangan kegiatan belajar. Jadi apa sih bidang pengembangan kegiatan belajar ini? Jadi di mana bidang ini tuh akan melakukan bimbingan. Bimbingan ini untuk membantu peserta didik dalam melakukan suatu hal, untuk menemukan cara belajar yang tepat, memilih program studi yang sesuai, serta mengatasi kesulitan belajar yang akan menghambat perkembangan belajar para peserta didiknya. Jadi, peserta didik yang perkembangannya terhambat akan berpengaruh kepada kemampuan belajarnya. Jadi, bidang pengembangan ini bertujuan agar peserta didik itu mampu menghadapi masalah-masalah belajar sehingga menjadi peserta didik yang mandiri dalam belajar. Pertanyaan nomor 4 nih. Jadi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan BK belajar di sekolah? Jadi menurut Slameto itu faktor-faktor yang mempengaruhi BK belajar itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internalnya itu meliputi faktor jasmani. Yang pertama adalah faktor jasmani, yang terdiri dari atas faktor kesehatan dan cacat tubuh. Jadi siswa yang badannya kurang sehat dan pertumbuhannya itu tidak seimbang bisa menyebabkan hambatan bagi siswa tersebut dalam belajar. Berbeda dengan siswa yang sehat, normal, dan memiliki jasmani yang kuat, maka mereka akan memiliki lebih rasa percaya diri sehingga bersemangat dalam proses pembelajaran. Yang B itu ada faktor psikologi. Faktor psikologi itu terdiri atas intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kelelahan. Jadi, faktor psikologis ini merupakan faktor yang terdiri dan terdapat dalam diri siswa. Jadi, seorang siswa jika dari dalam dirinya mempunyai minat, bakat, motivasi yang kuat, maka siswa tersebut akan memiliki kemampuan untuk memahami dalam proses belajar dan mengajar dengan cepat. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu meliputi yang pertama ada faktor keluarga. Terdiri atas orang tua yang mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi orang tua. Jadi yang kedua ada
Faktor sekolah terdiri atas guru, guru dengan siswa, relasi, dan metode mengajar. Yang ketiga itu ada faktor masyarakat, terdiri atas teman bergaul, kegiatan siswa dalam masyarakat, bentuk kehidupan masyarakat. Jadi, faktor internal dan eksternal itu sangat mempengaruhi dalam proses belajar. Jadi faktor internal itu kan tadi meliputi kesehatan, intelijensi, bakat minat, motivasi, serta cara belajar. Kalau faktor eksternal itu tadi kan meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Jadi dari uraian di atas itu dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman itu dapat berasal dari dalam diri siswa tersebut maupun dari diri luar siswa tersebut. Jadi karakteristik siswa itu kan berbeda-beda, satu siswa dengan siswa lainnya. Jadi baik dalam tingkat intelijensi, bakat, minat, dan lain-lainnya itu pasti berbeda. Oleh karena itu, siswa yang berada dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan fasilitas belajar yang sama itu sangat mungkin hasil belajar dan pemahamannya tuh berbeda karena faktor internal dan eksternal siswa itu kan pasti berbeda-beda kan. Soal nomor 5 itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi prestasi belajar. Apakah siswa harus memiliki faktor yang mendukung untuk memperoleh prestasi belajar yang baik? Jelaskan. Jadi, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu akan menunjukkan bahwa prestasi belajar seseorang itu tidaklah sama, tetapi variatif dan berbeda, tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perbedaan ini itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua, faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar siswa. Yang pertama tuh faktor dari dalam diri siswa atau intrinsik itu yang pertama ada faktor intelijensi. Intelijensi itu adalah batasan tentang pengertian intelijensi itu adalah intelijensi itu kemampuan untuk bertindak dengan mendapatkan suatu tujuan untuk berkarir, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya secara memuaskan. Jadi, diketahui bahwa faktor intelijensi ini sangat penting dalam proses belajar, guna untuk mencapai prestasi yang ingin dicapainya. Yang kedua ada motivasi. Motivasi itu adalah motor penggerak yang mengaktifkan mengaktifkan siswa untuk melibatkan diri. Jadi motivasi belajar ini adalah seluruh daya penggerak dari dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Jadi motivasi ini yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga itu ada sikap. Sikap itu didefinisikan sebagai kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Kalau ia menghadapi suatu rangsangan tertentu, maka ia akan bersifat seperti apa gitu kan. Jadi seorang itu memiliki sikap tertentu terhadap berbagai hal secara baik positif maupun negatif itu tergantung pada situasinya kan. Jadi sikap positif itu menjadi pilihan untuk dikembangkan atau ditanamkan kepada seseorang sehingga dapat bersikap positif terhadap rangsangan yang diterima yang pada gilirannya itu akan mengoptimalkan prestasi belajar yang optimal. Semakin baik motivasi di dalam diri siswa, maka akan lebih besar peluang untuk berprestasi. Yang keempat itu ada minat. Jadi minat itu adalah besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Karena minat itu kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan dan memegang beberapa kegiatan yang diamati siswa diperlihatkan terus-menerus disertai dengan rasa senang dan diperoleh suatu kepuasan. Jadi minat itu berpengaruh sangat penting kepada prestasi belajar. Karena dengan minat, maka prestasi belajar itu dengan minat yang tinggi, maka prestasi belajar itu bahkan akan dapat diraih dengan mudah.
Jadi seseorang itu yang didorong oleh minat dan merasa senang dalam belajar itu dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, yang dapat diupayakan agar siswa berprestasi dengan baik itu perlu dibangkitkan minat belajarnya. Yang kelima ada bakat. Bakat itu adalah kapasitas seseorang atau potensi hipotesis untuk melakukan suatu tugas di mana sebelumnya sedikit mengalami pelatihan atau sama sekali tidak memperoleh latihan terlebih dahulu. Jadi bakat itu merupakan potensi dan kecakapan pada suatu lapangan pekerjaan. Apabila kapasitas latihan yang memadai, maka potensi itu akan berkembang menjadi kecakapan yang nyata. Yang keenam itu ada konsentrasi. Jadi konsentrasi itu adalah pemusatan pemikiran dengan segala kekuatan perhatian yang ada pada suatu situasi. Jadi pemusatan pikiran ini dapat dikembangkan melalui latihan. Terus ada faktor dari luar atau ekstrinsik. Jadi faktor ekstrinsik itu ada faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Yang pertama ada faktor keluarga. Faktor keluarga itu turut mempengaruhi perkembangan prestasi belajar siswa. Pendidikan yang pertama itu kan pasti dari keluarga kan. Jadi keluarga itu merupakan salah satu sumber bagi anak untuk belajar. Kalau pelajaran yang pertama kali diperoleh anak itu tidak baik, maka kemungkinan di luar lingkungan keluarga itu anak menjadi nakal, dan begitu pula sebaliknya. Pendidikan informal dan formal itu memerlukan kerjasama antara orang tua dengan sekolah nantinya tuh. Jadi seorang tuh harus memperhatikan pengalaman-pengalamannya dan selalu menghargai usaha-usahanya. Orang tua tuh harus menunjukkan kerjasama dalam mengajar anak di sekolah, mengajar anak di rumah. Jadi pendidikan tuh berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan tuh adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua tuh ada faktor dari sekolah. Faktor ini tuh menyangkut pada proses pembelajaran yang diterima seseorang dengan bantuan guru. Jadi metode pembelajaran yang diberikan sekolah itu sangatlah menentukan bagaimana anak itu dapat belajar mandiri dengan baik. Dan guru yang baik itu adalah guru yang dapat menguasai kelas dan memiliki kemampuan menggunakan metode pembelajaran yang tepat yang disukai oleh para muridnya. Jadi, kemampuan membelajarkan dan kemampuan memilih alat bantu pembelajaran itu sangatlah penting agar siswa itu nyaman berada di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas tersebut. Dengan metode belajar yang baik, maka dan tepat dan menarik juga dapat menarik minat siswa untuk melakukan belajar, sehingga siswa itu akan tertuju pada bahan pelajaran sehingga dapat diharapkan siswa dapat mencapai prestasi belajar. Dan yang terakhir itu ada faktor masyarakat. Faktor masyarakat itu merupakan lingkungan pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah yang mempengaruhi anak dalam mencapai prestasi belajar dengan baik. Anak itu harusnya dapat berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya, karena dari pengalaman yang dialami di dalam masyarakat itu sangat banyak diperoleh dari dan berguna bagi anak yang dididik. Jadi manusia normal itu adalah seorang manusia yang dapat berfungsi secara efektif, yang sampai pada taraf tertentu merasa bahagia dan menunjukkan prestasi di bidang prestasi dalam sebuah bidang yang dianggapnya perlu. Jadi ia tuh harus pula dapat bertingkah laku dan dapat mempertimbangkan norma dan batasan yang ada dalam lingkungan setempat yang ia tinggali. Jadi tuh setiap orang kan pasti ingin berprestasi. Dalam belajar tuh pasti setiap siswa tuh ingin mendapatkan peringkat atau prestasi. Maka faktor-faktor semua, faktor internal dan eksternal itu sangat perlu dan sangat dapat mendukung tercapainya prestasi belajar siswa di sekolah. Apabila salah satu faktor penunjang
keberhasilan dalam prestasi itu tidak terpenuhi salah satunya, maka akan berdampak kan pada hasil prestasi siswa tersebut. Jadi semua faktor internal dan eksternal itu sangat diperlukan oleh siswa dalam pencapaian prestasi belajar. Baik, terima kasih. Saya telah menyelesaikan 5 pertanyaan dari undian tengah semester bimbingan konseling belajar. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.